Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Yospita Sevianti dengan NIM A221222121. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah fisiologi hewan yang merangkum materi terkait dengan sistem indera, sistem endokrin, dan juga mekanisme reproduksi. Nah, kita yang pertama yaitu sistem endokrin. Nah, apa sih sistem endokrin itu pada hewan? Sistem endokrin pada hewan adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang diangkut melalui aliran darah untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respons terhadap stres. Kemudian, komponen utama dari sistem endokrin. Sistem endokrin ditemukan pada semua hewan, dari invertebrata paling sederhana hingga vertebrata paling kompleks. Namun kompleksitas sistem endokrin bervariasi tergantung pada spesies hewan. Hewan invertebrata memiliki sistem endokrin yang relatif sederhana dengan hanya beberapa kelenjar yang menghasilkan sejumlah kecil hormon. Hewan vertebrata di sisi lain memiliki sistem endokrin yang jauh lebih kompleks dengan banyak kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Nah, komponen utama sistem endokrin yang pertama itu yaitu kelenjar endokrin. Kemudian yang kedua ada hormon, yang ketiga ada reseptor, dan yang terakhir ada sistem umpan balik. Nah, apa sih fungsi sistem endokrin itu? Yang pertama, sistem endokrin berfungsi untuk pengaturan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kedua, berfungsi untuk pengaturan metabolisme. Yang ketiga, berfungsi untuk pengaturan reproduksi. Dan yang terakhir, tanggapan terhadap stres. Nah, contoh gangguan dalam sistem endokrin itu yang pertama ada diabetes. Nah, diabetes pada hewan, termasuk anjing dan kucing, disebabkan oleh gangguan sistem endokrin yang mengatur metabolisme glukosa. Penyebab utama diabetes pada hewan adalah kerusakan pada sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga produksi insulin menurun atau tidak sensitif. Hal ini menyebabkan hiperglikemia yang peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, contoh gangguan yang kedua ada penyakit Addison. Nah, penyakit Addison adalah gangguan endokrin yang jarang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1 dari 100.000 orang atau hewan. Penyebab utama penyakit Addison adalah kerusakan kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon steroid seperti kortisol, aldosteron dalam jumlah yang tidak mencukupi. Dan yang terakhir ada kanker tiroid. Kanker tiroid disebabkan oleh gangguan sistem endokrin yang mengatur metabolisme tubuh. Kanker tiroid adalah pertumbuhan sel yang tidak normal pada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di pangkal leher. Nah, kita ke materi selanjutnya yang kedua, pengertian sistem indera. Nah, sistem indera adalah sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan kita untuk menerima rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, dan sentuhan, serta mengolahnya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh otak. Nah, yang pertama itu ada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan mata adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dapat diolah oleh otak. Struktur mata pada hewan dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan hidup mereka. Yang kedua ada indera pendengaran atau mata. Indera pendengaran atau telinga. Telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dalam posisi tubuh. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Selanjutnya ada indera penciuman atau hidung. Indera penciuman adalah salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Fungsi utamanya adalah mendeteksi bau atau aroma yang ada di sekitar kita.
serta sebagai jalan pernapasan. Indera penciuman memiliki hubungan yang kuat dengan kegiatan perasaan dan pengaruh. Gangguan indera penciuman dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penuaan, kalau pada manusia ada merokok, cedera kepala atau hidung, perubahan hormon, efek samping, obat-obatan atau penyakit tertentu seperti pilek, alergi, dan lain-lain. Selanjutnya ada indera peraba, atau kulit. Indera peraba atau sentuhan adalah salah satu dari 5 indera dasar manusia dan juga hewan yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai sensasi di kulit seperti suhu, sentuhan ringan, tekanan, getaran, rasa sakit, dan sensasi lainnya. Indera peraba ini memiliki reseptor khusus di kulit yang menerima rangsangan dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan. Indera peraba juga dapat mempengaruhi cara manusia dalam mengambil keputusan, seperti mengaitkan tekstur dengan konsep abstrak dan mempengaruhi keputusan yang dibuat seseorang. Selanjutnya kita ke materi ketiga atau yang terakhir, yaitu mekanisme reproduksi. Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amuba. Apabila proses pembelahan menghasilkan sel anak yang sama besarnya, proses tersebut dinamakan pembelahan biner. Susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas sejumlah sel lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Pada hewan yang perkembangannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas, terletak simetris bilateral, dan biasanya merupakan organ berpasangan. Dalam mekanisme reproduksi ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang biak dengan cara membelah, menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Dan yang kedua itu ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan ooginium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yang pertama itu ada ovipar. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil lainnya. Yang kedua itu ada vivipar. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapat makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, misalnya kelinci dan kucing. Yang terakhir itu ada ovovivipar. Ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, yang telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari 3 materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.